Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita dalam suasana masih Idul Fitri. Sebagian di antara kita sudah siap-siap untuk masuk ke kerja tupoksi hari-hari kita sesuai profesi masing-masing. Sehingga alhamdulillah marak diskusi tentang berpuasa Syawal itu. Sering dikomparasikan dengan puasa qadha, terutama yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Seperti yang digambarkan di 183, 184 dan 185. Bahwa faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Diskusi seperti ini itu juga masih bagian dari keimanan kita, fitrahnya kita. Terutama pada ibu-ibu yang mengalami halangan berpuasa sebulan penuh. Maka kita mengangkat tema pagi hari ini antara puasa qadha dengan puasa Syawal. Saya ambil dulu hadisnya. Nabi bersabda seperti ini. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang telah menunaikan puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan, kemudian mengikutkan 6 hari, min Syawalin, dari bulan Syawal, minus hari Lebaran. Jadi 2 Syawal itu intinya sudah bisa. Kana kausiyamid dahri, maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah sama dengan puasa ad-dahri, setahun. Sebuah pahala yang memang masih dibawa dari 1000 bulan. Kan kalau dapat Lailatul Qadar alfu syahr, sekian puluh tahun. Kalau ini kausiyamid dahri, sama dengan berpuasa setahun penuh pahalanya. Padahal di dalamnya banyak yang tidak boleh puasa, malah untuk bekerja dunia. Tapi pahalanya ada seperti itu. Di sini ada 2 makna. Makna fikihnya bahwa siapa yang tuntas puasa Ramadannya lalu menambah bulan Syawal, pahalanya memang seperti itu. Makna kedua adalah agar orang yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, dia harus mampu menjaga bukan hanya puasanya yang tidak makan, tidak minum itu, tapi kehati-hatian, husnudzon, kedermawanan, kemampuan mengendalikan ucapan-ucapan dan perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku zalim, perilaku-perilaku rendah. Jaga dia di bulan Syawal dengan hanya berpuasa 6 hari, insya Allah setahun kamu bisa jaga. Kira-kira itu. Nah, karena tema kita, mana yang duluan antara puasa qadha dengan puasa Syawalnya? Ayo kita lihat. Saya harus bawa dulu dengan kata kunci. Pada saat Allah berikan rukhsah kepada orang yang tidak mampu menunaikan puasa itu, Allah tutup ayat itu dengan yuridullahu
Allah menghendaki. Jadi ini yang harus ada di kepala kita sama-sama. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dalam berbuat kebaikan. Kalau bahasa Indonesia kita cukup, ini sudah bisa sini cukup. Yuridullahu bikumul yusra. Allah yang menghendaki kemudahan bagi kalian. Tapi Allah taukidkan. Wala yuridu bikumul asr. Allah sama sekali tidak menghendaki apa yang menyulitkan kamu. Prinsip dasar agama Islam, filosofinya, kesimpulannya. Sesuatu yang dirasa sulit, tinggalkan itu perasaan. Pasti dia tidak sulit. Prinsipnya agama Islam itu begini. Idza dhaqal waktu tasa'. Kalau ada yang sulit, pasti longgar. Kaitannya antara puasa Syawal dengan puasa Qadha, bagaimana caranya? Nah, poinnya yang kita mau bahas di situ sebenarnya 2 poin. Satu, yang qadha itu wajib hukumnya. Berapapun ditinggal, taruhlah misalnya, mohon maaf, 6 hari. Puasa Syawal juga 6 hari. Mana yang didahulukan ini? Maka didahulukan sesuai maqasid syariah. Tapi kita lanjut setelah jeda. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam beragama itu harus seimbang teknik ibadah yang fiqhi nuansanya dengan substansi cara beragama. Itu filosofis maksudnya. Jadi filosofi agama pasti tidak menyulitkan dan jangan kasih sulit-sulit. Makanya begini, mengangkat tema tentang mana yang duluan, puasa Syawalkah yang terbatas waktunya hanya dalam sebulan. Hanya dalam sebulan. Dengan puasa qadha yang hukumnya wajib, tapi dia panjang waktunya. Panjang waktunya dia. Setahun, yang penting paling lambat ditunaikan pada bulan Sya'ban. Tahun sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Ini namanya waktu muwassa. Dia panjang waktunya. Maka mana yang bisa dilakukan? Saya pertama mengangkat pendapat imam madhab agar umat Islam terutama kaum ibu-ibu, termasuk bapak-bapak, kalau dia dalam perjalanan, mana yang duluan? Kalau sangat yakin untuk mampu mengamalkan dua-duanya, sangat yakin, maka dahulukan puasa qadha-nya. Dahulukan saja, kan mampu. Cuma 12 hari. Tapi kalau melihat jadwal, kita kantoran sudah bisa di sini. Jadwal ini bisa nanti diatur. Maka pilih yang mudah. Makanya pemirsa sekalian, saya akan gambarkan, ilustrasikan pendapat imam-imam madhab. Pertama, imam madhab tertua, Imam Abu Hanifah, Hanafiyah istilah umumnya, itu membolehkan puasa Syawal duluan. Puasa Syawal duluan yang 6 hari itu sebelum qadha tanpa makruh. Itu. Jadi Abu Hanifah dari 4 imam mazhab itu membolehkan puasa Syawal duluan kalau ada keraguan. Jangan-jangan saya tidak mampu langsung puasa 12 hari di bulan Syawal ini. Maka demi mendapatkan pahala sabda Nabi tadi, karena kau siyamid dahri itu pada puasa Syawal, maka boleh. Dan fiqhnya Hanafiyah tanpa makruh. Tanpa makruh ini maksudnya adalah tidak ada halangan, pilih sama-sama. Pokoknya mana yang enjoy dilakukan, tidak makruh, tidak ada kekurangan di dalamnya.
Jadi sah dan tidak makruh. Kalau Imam Malik, kemudian muridnya Imam Syafi'i, karena memang kan urutan imam mazhab itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Hambali. Kalau Imam Malik dengan Imam Syafi'i boleh duluan puasa Syawal, ya, sah, tapi dimakruhkan. Ini fikih. Fikih ya. Makanya saya katakan tadi pemirsa sekalian, ayo, mohon maaf, saya berbahasa fikih dasar supaya bagi pemula ini menjadi sesuatu yang mafhum, tidak menjadi bingung. Kalau tadi Abu Hanifah boleh duluan puasa Syawal, lalu dan itu sah, tidak makruh. Makruh itu kurang afdol. Kurang afdal. Ada yang lebih afdal. Nah, kalau Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta, dan Imam Syafi'i, pengarang kitab usul fikih Ar-Risalah, itu bolehnya mendahulukan Syawal 6 hari dan sah, tapi makruh. Artinya khilaful aula. Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata, upayakan bahasa Makassarnya ini, upayakan tetap duluan yang wajib. Tapi karena dia ingat bahwa orang ini sebenarnya orang kuat puasa, hanya ini sebulan dan agendanya langsung full di bulan Syawal itu, misalnya langsung masuk kerja. Awal tahun lagi, program mengejar. Syawal boleh, tapi khilaful aula, menyelisihi yang paling utama, itu makruh. Nah, sah, tapi makruh. Nah, ada yang sekalian tidak mau panjang-panjang penjelasannya. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa tidak boleh, karena kata tidak boleh, mendahulukan puasa Syawal, maka harus yang duluan ditunaikan adalah yang wajib. Artinya yang qadha, yang disebabkan oleh ibu-ibu yang terhalang, misalnya karena haid yang rutin itu, ataupun yang dalam perjalanan, atau yang karena pernah sakit sudah sembuh di bulan Syawal, maka dahulukan yang tertinggal itu, namanya mengqadha. Kalau sempat berpuasa Syawal, alhamdulillah. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mau macam-macam, duluan saja yang wajibnya. Nah, pemirsa sekalian, ini fikihnya sudah jelas. Saya urut 4 imam mazhab. Nah, ada begini. Bolehnya menggunakan waktu muwassa' itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata begini, bahwa yakunu alayya shaumu min Ramadhan. Saya pernah, wajar sekali, Aisyah itu kan istri Nabi yang paling muda. Bahkan ada riwayat yang menegaskan bahwa nikahnya Nabi itu sebelum dewasa betul. Artinya pasti normal haidnya. Pasti ini. Ada puasanya ketinggalan gara-gara haid. Di satu Ramadan. Di suatu Ramadan. Nanti bisa dia ganti, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'bana. Coba perhatikan, saya ulang pernyataan Aisyah. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'bana. Saya tidak mampu, tidak sempat melakukan atau mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban terakhir. Apa artinya ini, pemirsa sekalian? Jelas sekali bahwa Aisyah sendiri karena kesibukannya meriwayatkan hadis, belajar, para hadis terbanyak itu kan Aisyah. Luar biasa. Saya menganggap itu kesibukannya.
mengumpul juga Al-Quran, beliau terlibat di dalamnya. Dalam kaitan-kaitan keilmuan. Maka Aisyah menggambarkan ke kita bahwa dia pernah mengqadha puasanya nanti mau masuk bulan Sya'ban berikutnya. Tapi saya tetap mau tegaskan, ihtiyatlah, tetaplah lebih bagus tunaikan memang puasa qadanya itu jauh sebelum bulan Sya'ban. Tetap bagus kalau di bulan Syawal. Ini hanya penegasan Aisyah. Masih bolehnya mengqadha puasa selama bulan Ramadan tahun depannya datang. Kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita masih lanjut di yang kira-kira arah hadisnya itu gini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang mau baik, maka dia akan belajar agama sehingga mudah hidupnya. Bisa memilih tadi di antara pendapat imam mazhab dengan niat Allah yang mau memudahkan hidup kita. Saya mau garis bawahi dulu pendapat atau dasar Imam Ahmad bin Hanbal sehingga sama sekali tidak membolehkan mendahulukan puasa Syawal sebelum selesai qadanya. Itu dia. Hadisnya begini. Dari Abu Hurairah, beliau sendiri yang meriwayatkan hadisnya karena seluruh imam tadi semuanya ahli hadis. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama tatawwu'an." Siapa yang melaksanakan puasa tatawwu', puasa sunnah, Syawal lah kira-kira. Wa alaihi min Ramadhan syai'un lam yaqdihi. Sementara ada yang tertinggal di Ramadan. Sesuatu dalam Ramadan itu. Fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumahu. Tidak diterima sampai selesai diqadha yang bulan di puasa Ramadannya. Jadi dia menegaskan Imam Ahmad berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ini, tetap upayakan kuat-kuatlah kalau mau mendapatkan pahala Syawal yang 6 hari itu, tetaplah puasa qadanya duluan. Ringan itu ke depan. Nah, kan biasanya begini. Kalau begitu Ustaz, ini agenda banyak. Di kantor begini, sudah diburu oleh kerjaan, laporan, apalagi efisiensi. Heran juga ya, tetap laporan menumpuk, naik efisiensi. Kita berkurang sedikit di lebaran ini. Nah, maksud saya begini, ada pertanyaan, dan ini bagus pertanyaan seperti ini, membuka ilmu. Bagaimana? Kan Allah itu Maha Pengasih. Kalau begitu, kalau longgar, kan saya mau puasa dua-duanya. Qadanya 6 hari, kalau 6 hari yang tertinggal. Lalu puasa Syawalnya 6 hari. Dapat pahala. Tapi kalau sulit Ustaz, tidak ada peluang untuk mendapatkan itu. Satu niatnya. Nah, izin pemirsa sekalian, bukan pendapat saya mau kutipkan dari pendapat Imam Madhab lagi. Artinya kalau kita menyebut imam mazhab, itu kuat rujukannya. Mereka lah yang kita tempati berittiba untuk sampai kepada Nabi SAW. Imam Syafi'i ya, boleh dibaca literasinya. Itu menegaskan bahwa orang yang karena dengan berbagai pertimbangan ada puasa qadanya, ibu-ibu yang kerja di kantor misalnya, tugas utamanya di situ dan juga halal untuk kerjanya, mau puasa Syawal agak sulit. Kalau dia niatkan, sekali lagi bukan saya, Imam Syafi'i membolehkan gabung niatnya. Jadi kalau kita mazhab Imam Syafi'i boleh pada saat sulit sekali, tapi Imam Syafi'i betul-betul koma di situ. Tapi pahalanya tetap beda dengan kalau puasa real 6 harinya. Artinya, nanti betul-betul sangat sulit. Kemudian,
Imam Hanafi, ini sama sekali tidak ada membolehkan ini. Alasan Abu Hanifah tidak boleh berniat menggabung untuk mendapatkan dua pahala, puasa qada dengan puasa Syawal. Alasan Abu Hanifah bahwa seluruh ibadah pasti niatnya satu-satu. Nah, di sini niat qada kan wajib. Niat Syawal kan sunnah. Abu Hanifah di situ sudah dua. Kemudian kalau mazhab Maliki membolehkan penggabungan niat sama dengan, ini luar biasa ini ilmu agama ya. Sengaja saya ilustrasikan seperti ini pemirsa sekalian karena sejatinya agama begini. Sebenarnya agama sedang mau bilang jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Baca saja, ulangi, jangan memaksakan pendapat sendiri. Kalau saya Syafi'i misalnya, rumit kehidupan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Kenapa Imam Malik membolehkan menggabungkan niat? Mirip-mirip dengan Imam Syafi'i tadi. Cuma penjelasannya yang beda. Imam Syafi'i boleh, tapi pahalanya, boleh gabung niat qada yang wajib dengan Syawal yang sunnah. Tapi pahalanya tidak sama kalau diamalkan dengan puasa 6 hari Syawal itu. Imam Malik datang dengan penjelasan lain. Bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa mandi junub dan mandi sunnah di hari Jumat boleh gabung. Apa artinya ini pemirsa sekalian? Imam Malik, ahli hadis, punya kitab yang kuat, mengibaratkan, mengkiaskan ibaratnya, bahwa boleh menggabung niat puasa qada yang wajib dengan puasa Syawal yang sunnah. Karena dia samakan dengan mandi junub pada hari Jumat. Pengantin baru. Di hari Jumat tidak dianjurkan 2 kali mandi. Saya sengaja ilustrasikan pemirsa sekalian untuk tidak memaksakan kecondongan pribadi, tapi yang perlu bagi umat Islam itu pahami fikihnya. Fikih tadi yang kita bahas ini. Tapi pahami filosofinya yang menjadi induk dalam orang beragama. Induk seluruh ibadah adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Dengan demikian, kalau bisa kita fahami ini, maka kita akan kembali melanjutkan makna Idul Fitri itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur walitukmilul iddah. Sempurnakan Ramadannya dan Syawalnya, termasuk qadanya tadi. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kalian kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana yang kita condongi, yang kita pelajari, terutama kalau kita belajar madhab tertentu, silahkan, pilihannya banyak. Tapi jangan paksakan kepada saudara kita yang beda cara memahaminya. Semoga demikian. Mohon maaf atas segala keterbatasan mengantar tema ini. Mana duluan puasa qada dengan puasa Syawal, kiranya saya sudah ilustrasikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.